kita merasa bahwa kita tuh sukses. Maka otak kita akan bekerja menyuruh kita jadi lebih sukses. Ini dia kenapa di psikologi perkembangan usia anak tidak boleh orang tua mengatakan kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh. Yang boleh kamu tolol. Nah, nggak boleh. Kenapa? Karena akhirnya akan membuat si anak tersebut merasa bahwa dia beneran bodoh. Gitu. Jadi sugestif itu kuat sekali. Gitu. Nih gue tuh pernah ke dokter dulu Om. Jadi waktu itu gue lagi tifus sama DBD. Itu berapa minggu nggak masuk. Nah akhirnya gue udah sembuh tuh. Nah habis sembuh gue masuk kerja tuh. Nah masuk kerja tuh perut gue nggak enak. Akhirnya gue nggak masuk lagi ke dokter lagi. Tahu nggak kata dokternya apa? Kamu nih nggak sakit kata dia. Coba pikirnya deh. Sehat sembuh gitu. Nanti sembuh sendiri dah katanya. Jadi waktu itu gue kagak dikasih obat dok. Om. Karena mungkin dia nge-periksa lu nggak sakit kan? Akhirnya gue mikir kayak gitu sampai sekarang. Kalau misalnya gue lagi agak sakit gitu, bisa sehat sembuh. Ya, gue percaya hal tersebut. Gini deh teman kita deh, Vidi Aldiano, dia cancer loh bos. Ginjal tinggal 1 loh. Cancernya ada di ginjal loh. Salah satu cara pengobatan dia adalah being happy. Being happy. Dan ketika dia happy dan sebagainya, sakitnya hilang. Karena otak kita tuh pintar sekali untuk mengakali badan kita. Gini ya, bukan artinya kita nggak ke dokter ya. Bukan artinya kita nggak ke dokter ya. Karena kan ilmu kedokteran juga berkembangnya pesat banget ya. Maksudnya obat itu sangat membantu. Tapi kalau lu makan obat, otak lu mengatakan bahwa gue nggak akan sembuh nih, gue nggak bisa sembuh nih, percuma nih begini, ya nggak sembuh juga gitu. Jadi bener-bener dua sisi dari cara lu berpikir dengan dari apa yang lu konsumsikan, gabung. Gitu. Gue tuh kan juga pernah ngundang psikolog, psikiater buat bahas horor ya, kasus-kasus yang pernah dia tanganin yang berhubungan dengan horor gitu Om. Nah gue pengen nanya sama lu nih Om. Jadi gue tuh dulu pernah mimpi gitu Om ya, jam 3 pagi gue kebangun. Jadi mimpi ngeliat ada mantan gue Om. Pas gue kebangun jam 3, kenapa si kampret yang muncul di mimpi gue gitu kan. Gue kepoin di IG-nya Om. Pas gue kepoin di IG-nya pakai akun cloningan tuh, ternyata dia baru ngepost, bokapnya meninggal. Gue merinding di situ Om. Kok bisa kebetulan kayak gini ya gitu. Kalau menurut lu tuh kenapa ya Om? Kebetulan. Kebetulan aja ya? Kebetulan. Kalau lu nanyanya gue, menurut gue kenapa? Kebetulan. Karena how universe works, kita hanya akan mengingat hal-hal yang menarik buat kita dan ngagetin. Mungkin banyak kebetulan-kebetulan di dunia ini yang terjadi sama kita tiap hari tapi tidak terlalu menarik. Gitu. Itu banyak banget. Contoh, berapa kali lu sadar bahwa lu pakai sepatu yang sama dengan orang lain di jalanan? Nggak ada yang sadar. Karena nggak penting. Gitu. Itu contoh kebetulan. Gitu. Kecuali cewek ya. Kalau cewek kan sepatu kita sama nih, anjrit gitu. Baju sama. Beda case ya? Ganti kan. Kalau cowok kan nggak terlalu peduli. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, menurut gua adalah kebetulan. Tapi kenapa itu menjadi menarik? Ya karena itu kebetulan. Karena itu sebuah kebetulan, makanya jadi menarik buat kita. Kebetulan-kebetulan tidak menarik, ya kita lupakan. Otak kita tuh pintar sekali memisahkan antara hal-hal yang menarik buat kita ingat, dan udahlah dilupakan saja. Gitu. Karena banyak hal-hal yang sebenarnya terjadi dalam diri kita dan kita lupakan. Kita lupakan. Dan itu menurut gua tuh hal yang sebenarnya harus diperhatikan oleh begini. Berapa banyak obat atau suplemen untuk meningkatkan daya ingat? Banyak. Kenapa tidak ada suplemen atau obat untuk membuat orang lupa? Menurut gua, banyak loh orang yang pengen melupakan dia punya trauma. Banyak banget tuh. Banyak loh. Tapi tidak ada tuh obat yang membuat lupa tuh, nggak ada. Orang suplemen membuat ingat gitu. Lu bayangin ya, lu habis diputusin sama mantan lu 3 tahun yang lalu, makan suplemen itu inget terus sama mantan lu kan. Iya kan. Dan mungkin kalau menurut gua kalau lu nanyanya seperti itu sebuah kebetulan yang terjadi dan jadi inget lah gitu. Tapi pertanyaan gua lebih dasar lagi adalah kenapa lu punya second account? Buat itu horor. Itu lebih horor. Itu lebih horor. Buat ngepoin orang-orang. Nah, itu dia. Anda ngepoin mantan Anda dengan second account itu lebih horor. Jadi ketahuan. Nah Om, ini kita balik lagi ke horor ya Om. Kan Om Deddy ini suka ngundang kreator-kreator horor juga ya.